matematika. Kalaupun ada, itu masih lingkup sekolah swasta. Ya, kemudian atau ada sekolah negeri yang mengimplementasikan, namun belum wajib. Ya, nah di kurikulum Merdeka ternyata mata pelajaran informatika diwajibkan, dan itu bagi sekolah yang kategori sekolah penggerak dan kategori implementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk itu saya terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya yang sudah melakukan review terhadap modul-modul yang sudah disusun ya. Namun nantinya ada beberapa catatan yang tidak semua seyogyanya kita harus akomodir di 2022 ini. Ya. Kemungkinan bisa diakomodasi di 2023. Itu sudah masuk dalam rancangan kami. Saya juga sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan pimpinan untuk kelanjutan dari pembelajaran informatika untuk jenjang SMP. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Asep. Silakan Pak Asep, waktu dan kesempatan kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih? Masih ngantuk? Masih ngantuk. Jangan ditanya masih ngantuk ya. Kemarin kan kita sehat bukan nih. Sekarang udah makin siang, udah kelihatan makin ngantuk nih. Tugas sudah dilaksanakan, ngantuk belum dituntaskan. Nanti tuntaskan nanti sore gitu. Nah, terima kasih Bu Irma. Lalu kemudian teman-teman penulis, Ibu dan Bapak. Dari sejak malam sebenarnya, sejak pagi lah sebelum kesini, saya sejak pribadi sudah lihat-lihat nih komentar-komentar Ibu dan Bapak. Kemudian teman-teman yang lain juga sudah melakukannya. Bahkan sudah ada yang sudah mengelaborasi kalau ternyata usulan-usulannya sudah sangat luar biasa dari Ibu dan Bapak. Ya. Nah, Ibu dan Bapak sekali lagi atas nama teman-teman panitia juga Bu Irma, Kementerian, berterima kasih keikutsertaan Ibu dan Bapak dan memberikan banyak banyak keyakinan bagi kami bahwa dugaan kita di mata pelajaran informatika khususnya dalam kurikulum Merdeka dan kata kurikulum Merdeka itu mungkin ada banyak persoalan. Apa yang banyak? Ada persoalan. Tidak, jangan banyak-banyak kalau soal dan permasalahan kan sulit nih nanti kita menyelesaikannya. Nah, Ibu dan Bapak, kita akan coba diskusi di masing-masing modul ya, Ibu dan Bapak. Kita akan diskusi coba. Nah, beberapa permintaan Ibu dan Bapak yang umum, gitu ya, kita akan coba lihat nih. Tapi Ibu dan Bapak pahami kerangkanya. Ada nggak di antara Ibu dan Bapak yang sudah mulai berselancar melihat modul di luar tugasnya? Tidak ada? Oh, tidak ada. Nanti kita diskusikan hari ini ya. Oke. Kalau belum. Nah, yang pertama sekali lagi pernah kemudian kemarin saya sampaikan bahwa asbabun nuzul kemunculan setiap modul sudah saya sampaikan. Masih ingat? Masih lupa? Kenapa? Di yang pertama, asbabun nuzulnya kemungkinan adalah satu, mata pelajaran informatika bagaimanapun menjadi baru muncul di kurikulum sekolah, betul apa iya? Lalu kemudian sumber dayanya sudah ada atau tidak sebenarnya? Ya, saya mau tanya ke Ibu dan mohon maaf nih, yang latar belakangnya tidak infokom di hari ini di Ibu dan Bapak siapa? Ada? Ada beberapa nih. Ibu dari mana Bu? Dari mana? Latar belakangnya infokom, bukan infokom apa? Tata busana. Tata busana. Terus tata busana. Kita dulu tata busana tapi ngajarnya informatika, Bu? Iya. Oke, informatika ya. Nah, kita evaluasi apa? Dari IPA. IPA, pendidikan IPA gitu. Oke, pendidikan IPA. Tapi ini semuanya informatika ya mengajarnya. Oke, sudah dari tengah terus. Ibu? Saya dari IPS.
Dari IPS, pendidikan IPS gitu ya. Oke, informatika. Ke kiri, Ibu? Pendidikan geografi. Geografi. PS berarti. Ya, nanti kita hubungkan dengan informatika apaan? Matematika. IPA. Matematik. Oh, matematik. Oh, dekat banget Mother of Science. Bapak nggak angkat tangannya? Coba lagi, gimana Bapak? IPA. IPA. Bapak? Geografi. Geografi milik nih. Ibu? BK. 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 Oh, bukan BK aja ini. Ada lagi yang lain? Elektro, IPS, IPA, matematik, tata busana, geografi, dan BK. Ada lagi? DKV. Oke, DKV ini infokom lah, gitu ya. Kita anggap infokom ini DKV. Ada lagi? Oke. Nah, Iwan Bapak, ini yang pertama. Yang pertama kemungkinannya sumber daya guru untuk mengajarkan informatika dalam tanda kutip itu tidak cukup dalam skala ideal, yaitu latar belakangnya tidak infokom. Infokom yang kita maksud adalah semua program studi yang berkorelasi langsung dengan keilmuan informatika, sains komputer, ilmu komputer, informatika, teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer, gitu ya. DKP saya masukkan aja gitu ya. DKP, multimedia, lalu dan terusnya gitu ya. Ini banyak banget nih, ya. Nah, jika kemudian tidak seperti itu, dulu kan sempat disampaikan bahwa demi agar kemudian informatika dengan salah tujuannya yang baik itu kemudian didorong supaya bisa diimplementasi, lalu kekungan guru itu boleh dibuka jadi tidak hanya boleh diajarkan oleh guru yang latar belakangnya infokom, tapi boleh dari disiplin ilmu lain. Dulunya kita buka IPA ya, betul ya, IPA. Tapi kita melihat sekarang Ibu dan Bapak bukan tidak bolehnya, ini sekedar mengangkat saja. Ada tata busana, BK, geografi, gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, hal ini oleh kita untuk sementara kita anggap persoalan. Mohon maaf Ibu dan Bapak, kita anggap persoalan. Nah, tetapi persoalan ini tidak boleh mengambang terus-menerus, bahkan nanti jadi bola salju besar. Tanggung jawab negara melalui kementerian itu mengidentifikasi gimana caranya. Akhirnya kita berpikir nih, kalau suatu saat ada semacam bintang atau apapun namanya yang memperkuat latar belakang keilmuan bagi guru informatika yang latar belakangnya infokom, memperkuat, mengambil lagi semua ruh-ruh tentang informatika yang lama mungkin tidak dieksplor karena mata pelajarannya memang belum langsung ada. Karena TIK kan jadi ramai banget kan dulu ya, lalu lari jadi BKTIK dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua adalah bukan hanya memperkuat tapi menghadirkan informatika melengkapi ilmu non-infokom yang dimiliki oleh guru yang ditugaskan untuk menjadi guru informatika. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Dan tidak boleh ditolak karena sudah jelas secara faktual sumber dayanya mungkin tidak lengkap atau secara kuantitas tidak akan bisa tercukupi. Nah, oleh sebab itu modul 1 muncul untuk menghadirkan atau paling tidak melengkapi tujuan yang tadi. Nah, sekarang kita diskusi di modul 1 mana? Boleh nggak ada perwakilan dari Ibu Bapak apa yang didapat khususnya untuk teman infokom dan non-infokom dari modul 1? Adakah kira-kira yang didapat di sana? Ya, itu sebelum kemudian dari sana, saya nitip dulu ke Ibu Bapak. BIMTEK yang akan kita laksanakan yang konon pesertanya sudah membludak sampai 2.000 lebih, padahal kita menyediakan untuk 1.000 orang. Ketuntasannya bukan asesmen, karena waktu kita cuma 8 JP setiap modul. Totalnya semua jadi 32 ditambah awal dan akhir menjadi 38. Waktunya tidak akan cukup kalau ketuntasan BIMTEK berupa sertifikat, berupa assessment terhadap ketuntasan mengikuti ini gitu. Sehingga kemudian kita berpikir, kalau itu tidak assessment, apa yang kemudian kita harapkan di BIMTEK? Ingat Ibu dan Bapak, Kurma lewat beberapa model, termasuk kemudian IHT di beberapa sekolah penggerak seperti yang tadi disampaikan Bu Irma, tapi tidak semua pernah melakukan itu.
Nah, oleh sebab itu BIMTEK ini dikreasikan untuk hadir di antara sekolah dan guru-guru, disakti dan guru-guru untuk melengkapi apa yang kemudian belum terlaksana secara ideal. Nah, sehingga pendekatan yang kemudian kita berikan adalah pendekatan materi dalam kemasan modul yang tidak dengan pendekatan buku teks sebenarnya. Meskipun ada beberapa ya, misalkan saya dan Bu Erna ini terbiasa bikin jadi, wah ini tekstual banget nih, repot nih cara bacanya dan terusnya. Sehingga apa yang Ibu dan Bapak harapkan, misalkan ini glosari kok nggak ada sih, coba bikin dong glosari gitu ya. Karena memang dari awal bentuknya bukan untuk kesana larinya, bukan buku teks. Karena kalau di buku teks di SMK sudah ada buku SMA, buku informatika, baik buku siswa maupun buku guru untuk tingkat SMP. Ada yang belum tahu Ibu Bapak? Sudah tahu semua ya? Jadi tidak harus kemudian saling berkompetisi buang ke sana larinya. Tapi bahwa ada beberapa materi yang kemudian memunculkan istilah-istilah asing atau istilah yang sebenarnya disebutnya informatika, itu mesti dikeluarkan, itu dia. Nanti kita lihat ya apakah kemudian kita bisa sampai ke sana atau tidak. Lalu yang kedua, ada yang kemudian juga mengusulkan bahwa bikinkan infografisnya. Infografis apa? Mungkin infografis terkait dengan infografis yang mampu menggambarkan kaitan modul 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu ya. Alurnya ke sana. Meskipun nanti di alur merdeka ada masing-masing mempunyai tahapan elaborasi pemahaman kan. Jadi mengkaitkan dengan materi yang pernah diberikan. Jadi ketika modul 1 mungkin secara umum, modul 2 1 dengan 2, 3 1 2 3 4 nanti 1 2 3 4 gitu. Larinya ke sana. Nah, jadi Ibu dan Bapak, semua apa yang kemudian Ibu dan Bapak masukkan sebagai saran, kelompok-kelompok saran dan harapan itu tentu saja memperkuat kita bahwa betul nih permasalahan atau persoalan ini muncul, bahwa kemudian itu memperkuat dugaan-dugaan kita sehingga salah kemudian kita bikin BIMTEK. Ibu dan Bapak kalau mau bikin BIMTEK ini, saya juga sulit dengan Bu Ima menyampaikan apa alasannya kalau mau bikin BIMTEK. Oleh sebab itu di dalam BIMTEK ini di LMS kita desain beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh para peserta yang 1.000 orang, yang isinya dugaan-dugaan kita atas kemunculan BIMTEK. Harusnya sih jauh sebelum itu kita bikinkan semacam survei begitu, tapi kita akan manfaatkan untuk memperkuat program-program Bu Irma nanti di 2023 gitu ya. Itu dulu ya yang pertama. Nah sekarang kita masuk ke ranah diskusinya. Ada yang ingin disampaikan di modul 1, Ibu dan Bapak, temuannya seperti apa secara umum? Mana siapa wakilnya? Wakilnya siapa? Mana? Silakan. Tuh Pak Novi tuh. Siapa? Pak Raden sama Pak. Mana? Silakan. Yang berkenan menyampaikan boleh pulang duluan. Nah, anak SD. Mana? Ya, silakan nomor 1. Apa temuan yang kemudian bisa Ibu explore di modul 1? Betulkah sudah sesuai dengan harapannya? Apalagi kalau kemudian di teman-teman ada yang memang latar belakangnya bukan infocom. Apakah betul menghadirkan pengetahuan baru tentang apa itu informatika? Lalu kemudian bagi yang infocom, betulkah itu bisa memperkuat? Gitu ya. Silakan. Harapannya apa juga sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Modul 1 dengan judul penguatan kompetensi profesional berinformatika, di mana materinya lebih menguatkan kepada penguatan konsep untuk guru-guru informatika, jadi belum sampai mendalam bahasa informatikanya. Temuan yang didapatkan adalah benar bahwa modul ini sudah bisa dimengerti dengan baik apabila saya sebagai pembaca yang membaca modul ini. Modul tersebut dapat mendeskripsikan bahwa konsep awal dan hakikat ilmu informatika untuk dipelajari oleh siswa-siswa didik seperti apa, kemudian penguatan terhadap kompetensi awal guru. Misalkan kalau guru itu adalah, menurut saya kalau di modul ini yang saya dapatkan adalah guru harus memiliki spesifikasi yang cukup baik
untuk menghadirkan statistik yang juga berkualitas. Adapun yang dikomentarkan dari modul ini lebih banyak dari struktur kebahasaan dan terlalu bahasanya masih, kalau saya mengerti, saya rasa sangat mudah dimengerti justru Pak. Mudah dimengerti. Sangat mudah dimengerti, namun kurang, masih ada yang kurang baku, atau ada juga yang selalu baku istilahnya yang tidak sering saya pakai kan. Ya, kalau keterbatasan, lalu kemudian kalimat dan seterusnya, itulah kenapa kemudian kita hadir di sini. Ibu tadi dari apa? BK ya? Elektro. Oke. Sebenarnya elektro dekat ya dengan info. Tapi kira-kira menurut Ibu, ini benarkah jadi sesuatu yang baru melengkapi latar belakang elektro Ibu? Melengkapi latar belakang elektro mungkin bukanlah satu hal yang baru, tapi kalau ditelaah lebih jauh dari pelajaran sebelumnya TIK, kan bukan informatika ya. TIK ini menghadirkan sesuatu yang baru mengenai apa perbedaan yang ada dari TIK, pelajaran TIK sebelumnya, maksudnya di kurikulum sebelumnya dengan pelajaran informatika yang ada. Ini sudah tersebutkan dengan baik hakikat ilmu tersebut sebagaimana. Bisa ya membedakannya antara TIK dengan informatika? Mudah nggak membedakannya informatika dengan TIK kalau kemudian lewat pembacaan di modul 1? Kalau menurut saya yang sudah membaca sebelumnya, membacanya lebih mudah dipahami. Namun untuk para awam yang benar-benar belum memahami perbedaannya mungkin akan butuh waktu ya Pak. Itu lebih mudah sih menurut saya pahamnya kalau membaca ini. Oke. Terima kasih Bu. Kita minta yang lain, nanti kita kesimpulannya apa gitu. Mengapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon ini yang lain juga menyimak karena ternyata tidak satupun yang lintas modul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Mokis. Jujur Pak, pertama kali informatika launching, saya pribadi ya, jujur, yang saya gambarkan itu kita harus memberikan materi programming, coding dan segala macam momok yang itu image-nya dulu ya awal. Benar, latar belakang Bapak Info juga. Info. Oke. Di Prodi Sistem Informasi. Sistem Informasi. Oke, lanjut. Sama pun di MGMP saya, di wilayah saya pun sama. Wah, kita harus punya kompetensi yang kita harus belajar lagi tentang programming, tentang coding, udah berbicara macam-macam lah. Ternyata ketika saya baca ini, arahnya nggak ke sana ternyata. Yang seperti Bapak jelaskan kemarin, alhamdulillah ada pencerahan. Minimal si siswa yang akan kita berikan nanti materi ini, arahnya nggak harus membuat programming. Minimal kita siswa itu tahu alur-alurnya, yang seperti Bapak jelaskan kemarin. Alhamdulillah ternyata di sini arah ajakan dari modul ini, ayo loh Bapak Ibu, kita tuh nggak harus mesti bisa untuk membuat coding, membuat programming, minimal ya itu. Ini di sini di arah sana ada modul ini Pak. Ternyata mudah-mudahan nanti hasil dari sini ya saya memberitahukan mungkin saya GP juga Pak. Ayo teman-teman ya belajar ya tetap wajib gitu, tetap wajib. Kalau dibilang umur usia ya kalau dibandingkan sama usia-usia kelahiran yang di bawah saya jauh lah ibaratnya. Kalau mereka diberikan materi sekali tangkap mungkin kita 3 kali gitu. Tapi kita bisa. Tapi ini arahnya membantu teman-teman banyak di guru-guru TIK. Contohnya ada berbagai macam, ada tata busana, ada prakarya, bercampur aduk, ada elektro, bahkan ada yang PJO ngajar itu juga Pak, ngajar TIK. Ini bervariasi nih Bu. Bervariasi gitu. Artinya mereka harus kerja keras ibaratnya. Kalau nggak mau kerja keras, mereka akan ketinggalan untuk materi informatika ini. Dan saya pribadi, saya kembalikan pribadi saya pribadi sendiri, nggak usah lihat orang lain, ya saya harus ikuti. Dan alhamdulillah modul ini benar-benar kita diajak untuk ayo
Informatika itu nggak seperti yang kita bayangkan. Gitu. Kalau kita ikutin ya jadi momok buat diri kita. Gitu. Tapi kalau kita pelan-pelan pelajari, kita ikuti, insya Allah akan terpecahkan masalahnya. Itu menurut pandangan saya. Oke. Terima kasih ya. Ini luar biasa nih pengakuan itu. Nah, apa yang kemudian kita inginkan adalah ini penguatan terhadap dugaan-dugaan atas persoalan-persoalan yang kemudian kita diskusikan dari awal sebelum BIMTEK ini muncul di Bapak. Tapi saya harus garis bawahi Bapak. Ini Bapak dari Infocom, ini dari sisi informasi bahkan lebih ke Infocom dibanding teman-teman di DKP kan gitu ya sebenarnya. Karena DKP lebih ke seni dan desain, lebih di komunikasi desain, komunikasi visual. Nah, tetapi yang harus diperhatikan oleh Bapak, tadi kalimat yang tadi, itu kekhawatiran yang diduga dari awal. Tidak hanya, ini khususnya untuk teman-teman yang dari Infocom justru. Kekhawatirannya apa? Iya Allah. Berarti saya harus sudah mulai menggali-gali kemampuan pemrograman. Ketika kuliah kita di sisi informasi, teknik komputer, informatika, ilmu komputer. Bahkan kita akhirnya menyadari dosa kita ketika kuliah. Apa itu? Saya tidak suka algoritma. Aneh kan? Masih informatika, tapi yang disukai adalah mata kuliah pengetahuan umum. Gitu ya? Bahasa Indonesia jatuh, lalu kemudian agama pintar, justru itu bagus, lalu kemudian kewarganegaraan oke, gitu ya, algoritma. Sayangnya kemudian ternyata di informatika dan Infocom selanjutnya dosa kita bertambah ketika algoritma itu dasar membentuk cara kita berpikir secara logis dan sistematis. Sehingga ketidakmauan kita mempelajari itu akibatnya banyak. Ini dosa-dosa umum mahasiswa Infocom ya. Saya juga sama. Saya menyadari hal ternyata sudah bertahun-tahun jangan bertahun-tahun jadi ketahuan nanti kalau kuliahnya lama banget gitu. Itu ternyata ini nyambungnya ke sini, entah salah siapa, entah dosennya nggak ngasih tahu, entah kemudian mahasiswanya asal duduk gitu, lalu kemudian belajar aja. Tidak tahu bahwa karena berpikir dasarnya adalah logis dan sistematis, tidak ingin ada matematika, muncul matematika. Aljabar, kalkulus, muncul basis data sebenarnya salah satu dari implementasi teori himpunan. Masih ingat, masih tidak? Masih ingat, masih enggak? Teori himpunan, diagram plan, anggota, aslinya itu lalu dirubah menjadi entity relationship diagram. Itu teori himpunan implementasi. Betul apa iya? Betul lah pasti. Nah, setelah algoritma mengenai basis data dikasih nih teori tentang konsep pemrograman, sampai dikasih tool untuk bikin program, jadi kreator gitu. Lalu akhirnya teman-teman yang latar belakangnya Infocom, kalau tidak ngajar informatika, wah ini pasti perguncingan nasional nih di sekolah ini. Masa iya latar belakangnya Infocom tidak mau ngajar materi informatika? Betul apa iya? Kan gitu ya, mulai nih berpikir banyak. Tapi waduh, apa iya saya harus ngasih pemrograman? Padahal ketika dulu ngajar, tool development yang dikasih berbeda dengan yang sekarang lagi ramai dipakai. Belajar PHP nggak Pak dulu? Ada ya? Ada. Tapi sudah kita nggak PHP sekarang majunya kayak gimana? Sudah pendekatan topik dan turunnya banyak lah gitu ya. Apakah itu yang kemudian ditakutkan? Saya juga betul. Sehingga makanya informatika akan berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena di informatika ibu bapak dituntut profesional untuk selalu melihat perkembangan software as technology, hardware as technology, network telecommunication as technology. Termasuk people engineering di kita berubah total. Berubah, Masya Allah, berubah. Nah, tapi saya harus garis bawahi buat Bapak. Betul yang tadi Bapak sampaikan, informatika itu 8 elemennya. Tapi sayangnya ada satu, apa yang namanya? Algoritma dan pemrograman. Minimal kasihlah, apalagi ya sekali semua masa iya kemudian tidak, gitu ya. Tetap ada. Tapi saya sepakat dengan Bapak seperti yang saya sampaikan, mata pelajaran ini
tidak mendorong semua siswa to be software engineer, to be software developer. Kalau ada yang suka, dia kemampuannya dari awal logis dan sistematiknya mudah dibentuk, cara dibikinnya itu bonus dari Bapak. Gitu. Terima kasih. Ada lagi di kelompok 1? Bangga Pak, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, perkenalkan dulu Bapak Ibu ya, mungkin kita kapan lagi ketemu lagi. Nama saya Radin Juliadi dari SMP Negeri 1 Purwakarta, Jawa Barat. Nah, setelah saya membaca, walaupun baru tahapan membaca ya Pak, mengamati, ini ada lebih ke struktur Bapak, struktur program. Ini kan ada 2 struktur tabel ya Pak ya, ada 2 struktur tabel. Lalu saya melihat capaian umum dan capaian khusus, dan untuk dan dari 2 tabel itu mungkin kalau yang baru melihat tabel itu seperti ada 2 materi. 2 materi yang akan diberikan, 1 materi untuk yang 38 jam, 1 materi untuk yang 8 jam. Itu mungkin yang ketika yang masih awam melihat ya. Tapi setelah dilihat ternyata untuk yang alur merdeka itu kan 8 jam. 8 jam pelajaran berarti untuk materi pokok modul 1 penguatan kompetensi profesional guru informatika. Nah, ketika melewati tahapan alur merdeka ini, mudah-mudahan sih waktunya cukup. Tapi kalau menurut saya ini waktunya masih kurang cukup, apalagi dari materi, mulai dari diri sampai aksi nyata. Itu saja. Ini munculnya dari guru ya Bu ya, Bu Irma, bukan dari waktu 8 ya. CP itu dirasa kurang gitu ya. Iya. Kalau yang haus ilmu gitu. Kalau yang enggak, satu JP juga bisa. Terima kasih Pak, lanjut mana? Sudah itu Pak. Itu ya. Oke. Nah, Ibu Pak, kita memang kemarin membagi 32 JP dengan apa jadi 888. Itu awalnya singkat saja, gitu ya, supaya kemudian bobotnya sama, karena saya pikir satu sama lain saling menguatkan. Meskipun di akhir kita merasa harusnya sih berbeda bobotnya, tapi karena kemudian kita sudah sepakat, jadi tetap dengan 8 JPI itu kita paksakan supaya kemudian semua modul menggunakan waktu yang sama semuanya 8. Terima kasih Pak, ini loh. Sudah jadi akhirnya dipahami bahwa kita 8 masing-masing modul. Ada lagi? Bapak yang dari DKP deh, DKP dengan informatika jauh banget nggak sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya Ridho Ramadan dari SMP Taman Maju. Setelah membaca modul penguatan kompetensi profesional guru informatika, sebenarnya ada satu hal yang memang perlu adanya batasan. Ketika keilmuan informatika ini semakin tahun atau semakin nanti ke depannya semakin luas tentang wawasan kita terkait dengan tentang keilmuan informatika. Apalagi yang mau kita sampaikan ini adalah anak-anak yang memang usianya masih di SMP. Nah, mungkin ketika dengan penguatan modul penguatan kompetensi profesional guru informatika ini bisa ada satu batasan yang mana ketika guru itu harus paham sampai mana pemahaman tentang keilmuan informatika. Jadi ketika kita menyampaikan bisa kena anak. Artinya, dan contoh seperti ini, ketika saya mengajar, saya buka sesi tanya jawab umum wawasan tentang informatika. Yang sedang happening ataupun tren di telinga mereka yang berseliweran sosial mereka, mungkin gak semua guru informatika paham atau tahu contoh istilah terbaru kayak misalnya entah itu metaverse, NFT, blockchain dan lain-lain. Nah itu hal-hal dasar, istilah-istilah yang terbaru yang kita sebagai guru informatika wajib paham akan istilah-istilah terbaru itu. Justru istilah-istilah itu yang mungkin nanti anak-anak didik kita yang akan merasakan nanti mungkin gimana teknologi yaitu metaverse, NFT, blockchain dan lain-lain. Nah itu mungkin jadi tambahan. Artinya kita sebagai pendidik harus
punya wawasan yang lebih dibanding anak-anak kita yang memang setiap hari berseliweran di sosmed. Mungkin mereka tahu lebih banyak dari kita, dan kita pun justru harus lebih tahu banyak lagi dari siswa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, garis bawah, saya nyimak terus di garis bawah ini yang menariknya. Ibu dan Bapak pernah merasa insecure nggak ngajar informatika di kelas? Apa insecure-nya? Makanya kemudian namanya penguatan profesional. Salah satu kemampuan profesional dan salah satu kemudian sifat profesional adalah selalu menggali atau mengasah keilmuan kita. Adakah yang baru? Dan luar biasanya informatika itu terkait dengan ICT alias IT alias TIK yang kita pahami sekarang. Dia bergerak dengan percepatan. Hari kita ngobrol, keluar sudah aksen tuh. Pernah dulu kemudian ketika ibu dan bapak yang kuliahnya di informatika, sistem informasi, pernah mendengar istilah blockchain, pernah mendengar istilah metaverse, pernah mendengar istilah big data, pernah mempelajari mengenal tentang machine learning, walaupun ada tapi tidak seperti yang sekarang nih, luar biasa. Pernah mendengar kampion, internet of things, dulu nggak pernah nih. Tapi jangan pernah kemudian ibu dan bapak tidak mengenal istilah itu untuk bisa menyampaikan bahwa itu adalah produk dari cara berpikir informatika. Tapi tidak semuanya harus menjadi kreator di bidang itu. Harus juga bisa bercerita manfaat dan fungsionalitas dari istilah-istilah itu di bidang lain selain informatika. Seperti yang saya sampaikan ketika saya ngobrol sama teman-teman di keuangan, ngomong soal finance technology. Finance mereka teknologinya pasti teknologi digital, sehingga ujung-ujung muncul soal blockchain gitu, di mereka juga ramai Pak. Jadi sekarang ini di Infocom informatika tidak sendiri. Oleh sebab itu salah satu elemen nanti di modul 2 sama nanti di modul 2. Jadi yang paling penting adalah ibu bapak nih. Setiap kemudian ada istilah yang baru, paling tidak kalau diskusi sama siswa kita tidak pura-pura tahu dengan mengatakan begini, ini khawatir, hati ini tidak profesional. Nah, ini benar nih, apa itu metaverse? Kamu cari, silakan. Loh, nah, kitanya harus punya awalan gitu ya. Apa seperti dulu-dulu nih, maaf dulu. Nah, yang tadi anak-anakku yang kepasar bapak cintai, pertanyaan ini benar, metaverse, itu penting. Jadi bapak kasih waktu untuk kalian selama 1 jam, silakan cari apa itu ion, apa itu metaverse, apa itu blockchain. 1 jam ya? Ya, bapak tunggu. Bapaknya juga nyanyi. Teknik-teknik mengajar itu tidak kelihatan kan, kita tidak tahu. Dan boleh sebenarnya, tapi jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering ketahuan sama siswa kita. Insecure nggak kita? Iya, karena kita berhadapan dengan digital native. Mereka lahir semenjak ada teknologi baru atau bahkan teknologi sudah maju, mereka lahir juga. Semangat kita harus imigran, kebanyakan dari kita harus mempelajari. Insecure nggak ketika kita ngajar sesuatu lalu kemudian ternyata mereka sudah lebih tahu. Informatika tantangannya seperti itu, Pak. Ada lagi dari modul 1? Mangga Pak, silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Adi Mustaqim dari SMPN 24 Tangsel. Tangsel ya? Tangerang Selatan. Oh, Tangsel, Tangerang Selatan. Oh, orang sini berarti. Mangga silakan. Saya latar belakangnya pendidikan ilmu pengetahuan alam, dan tahun ini baru ditunjuk sebagai guru informatika. Jujur saya masih sekolah menunjuk saya karena satu, karena saya senang dengan mengamati komputer gitu. Satu, terus saya masih awam apa itu informatika. Ternyata pas saya belajar di sini, ini mirip dengan pembelajaran yang pernah saya dapatkan di pendidikan IPA, bahwa kalau kita bisa simpulkan, mohon diluruskan ya Pak, takutnya saya mengalami miskonsepsi. Informatika itu seperti how to solve the problem, bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Karena di situ ada
ternyata ada juga berpikir komputasi, di mana di pendidikan IPA juga ada 4C gitu. Critical thinking, kemudian collaboration, communication, dan satu lagi computational thinking. Nah, ternyata mau kayak gimana pun perkembangan zamannya seperti apa, mau ada metaverse, mau ada segala macam bioinformatika, ternyata saya baru tahu ternyata di biologi juga ada bioinformatika, dan barusan saya searching juga, wow gitu ya, lumayan gitu, luar biasa gitu, bahwa kemampuan berpikir manusia itu ada juga dibarengi dengan kemampuan teknologi juga gitu. Saya berpikir bahwa mungkin informatika itu ya all gitu, semuanya gitu. Dan bisa saya simpulkan bahwa mau kayak gimana pun teknologinya, asal kita bisa menerapkan yang 4C itu tadi, khususnya computational thinking, mulai dari komposisi, abstraksi, kemudian mengenal pola, sampai ke bagaimana caranya kita berpikir secara sistematis dalam algoritma gitu. Nah, itu pemahaman saya gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada yang insecure, berarti dia belum terbiasa mungkin ya, belum terbiasa untuk how to solve the problem, bagaimana caranya menyelesaikan masalah gitu. Contohnya misalkan kalau misalkan di saya dulu pernah pertemuan pertama itu karena lab komputer belum dipakai, jadi saya bawa Infocus. Saya suruh mereka untuk masang Infocus, gitu. Proyektor. Oh iya, maaf. maaf. Karena keseringan saya lihat ada merek itu ya, slide proyektor. Jadi anak-anak saya suruh untuk pasang itu gitu. Kemudian mereka berdiskusi gitu, bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Kemudian pas sudah terpasang, ternyata nggak tampil gitu. Nah, saya ajarkan mereka bahwa informatika itu bagaimana caranya menyelesaikan masalah, mau kayak gimana pun teknologinya. Kalau kita tidak terbiasa untuk mempolakan diri kita untuk berhadapan dengan masalah dan menghadapi masalah dengan cara-cara tertentu, ya kita akan selamanya insecure dengan informatika. Maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang diharapkan dari BIMTEK nantinya paling tidak. Baru modul pertama. Bapak kemudian jadi tahu kenapa informatika harus muncul di dalam kurikulum Merdeka sebagai mata pelajaran. Iya, sampai besok. Ya, dari A sampai F gitu kan ya. Yang paling penting adalah itu tadi, kemampuan kita berpikir logis sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan sampai ada yang kemudian masalah itu banyak. Padahal jangan-jangan dari 10 masalah itu sebenarnya recognition patternnya kita salah. Padahal sebenarnya itu jangan-jangan dari 10 itu cuma jadi 3 karena persoalannya sama, tipenya sama gitu ya. Seperti yang tadi sampai abstraksi, jangan tidak ada yang tahu informatika bagaimana melakukan abstraksi. Analisis itu ada juga, bisa di komposisi, bisa abstraksi gitu ya. Jadi menyederhanakan persoalan itu penting. Yang tidak mampu menghadapi persoalan itu yang dikhawatirkan, karena di era digital ini luar biasa sebenarnya tantangan. Terima kasih ini teman-teman di modul 1. Kita aplaus ya pemahaman teman-teman. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Pak Septiadi, kemana? Oh, masih ada Septiadi dan kawan-kawan yang lain yang ada di modul 1. Ini luar biasa sudah bikinkan modul untuk kita. Nah, Ibu Bapak, kita lanjut nanti ya tanya jawabnya. Modul 2 belum, modul 3 belum, modul 4 belum. Ini di belakang ada Pak Yuki yang harus tugas ke Banjarmasin dan dia harus terbang menggunakan pesawat, tidak sendiri. Pak Yogi karena dia mau ke Banjarmasin ya Pak Yogi ya, di Banjarmasin jam 4 katanya. Jadi sekarang kita berikan dulu waktunya untuk Pak Yogi untuk penyamaan persepsi di penulisan modul. Mana Pak Yogi? Silakan.